Recording in progress. Puji nama Tuhan, selamat sore buat semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Shalom semuanya, shalom. Berjumpa kembali di ibadah doa malam hari ini. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara, juga hamba Tuhan yang melayani kita hari ini, Pastor Yosua. Selamat bergabung Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Juga teman-teman yang mengikuti secara online, mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Baik, sebelumnya kami boleh minta mungkin yang sudah bergabung boleh open kamera kalau bisa memungkinkan, kita sama-sama memuji Tuhan saudara. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Semua yang bersuka cita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu, kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Kami ada semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Diberkati setiap kami, baik yang kami ada di tempat ini, juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang mengikuti secara online, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersuka cita di dalam-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saatnya kita mendengarkan offering message dari saudara Joshua. Haleluya. Baik, shalom, selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih kalian sudah datang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulai memberi persembahan, saya ingin membacakan satu ayat yang saya akan ingin berikan kepada kalian semua, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, baik, penting sekali ayat ini, karena ayat ini itu menekankan sikap dan tindakan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Baiklah, setelah ini udah ada QR code untuk memberikan persembahan.
saya akan tunggu untuk saudara-saudara untuk memberikan persembahan. Baik, setelah ini akan ada pengumuman-pengumuman. Yang pertama adalah Faith Fusion Youth Hub yang akan diadakan pada tanggal 22 Februari 2024 jam 7 malam. Ini akan diberikan oleh Pastor Jonathan Gultom, yaitu youth pastor dari GBI apa itu? Rayon 8 sama Samarinda. Di Zoom juga, berarti online ya. Oke, puji Tuhan, selamat memberi saudara-saudara. Saudara yang memberi silakan scan QR code yang ada tadi, yang ada di layar kaca. Saudara-saudara silakan memberi dengan sukacita dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita diberkati pesan firman Tuhan lewat hambanya, lewat Pastor Joshua. Mari kita nyanyikan pujian terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dari awal pujian ini, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami persilakan Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam pujian syukur hanya bagimu, makasih untuk kebaikan Tuhan. Ini kami boleh berkumpul di tempat ini, memberikan hidup kami, waktu kami, diri kami, dan segala yang kami miliki. Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami, berkati hamba-Mu menjadi saluran berkat dan pembawa pesan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Oke, kayaknya agak problem gangguan internet di tempat saya. Tunggu sebentar ya. Oke, sekali lagi. Shalom semuanya ya. Shalom, shalom. Thank you buat Kak Marcel, kesempatannya saya boleh melayani di tempat ini. Tadi saya coba pakai earphone, tapi kayaknya suaranya feedback, jadi coba saya lepas nih sekarang. Oke. Perkenalkan, nama saya Yosua, dan puji Tuhan, hari ini saya senang banget bisa dipercaya di persekutuan doa ini. Di depan anak-anak muda, kata Kak Marcel sih usianya 13-20 tahun ya. Anak-anak muda yang akhir-akhir ini suaranya sedang diperebutkan oleh para penguasa kita. Karena ternyata teman-teman, suara anak muda itu sangat berarti dan berharga. Dan saya percaya kalau buat manusia aja suara anak muda itu begitu berharga, apalagi buat Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya bahwa salah satu kerinduan Tuhan adalah mendengar suara dari anak-anak muda, mendengar seruan dari anak-anak muda. Dan makanya itu salah satu alasan yang bikin saya senang banget bahwa ternyata masih ada anak-anak muda yang mau mengkhususkan waktunya untuk tergabung dalam sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang mau berdoa kepada Tuhan. Sesuatu yang cukup langka sih kalau zaman sekarang saya perhatiin, karena biasanya dalam persekutuan itu yang dicari adalah event, retreat, altar call, sesuatu yang megah, yang mewah, yang besar. Tapi sebuah komunitas yang tidak terlalu besar, apalagi persekutuan doa biasanya anak muda hindari. Tapi di sini saya bersyukur bersama dengan CFGF Youth Ministry, ada anak-anak muda yang mau menghususkan waktunya memberi diri buat Tuhan dan berseru bagi Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan sebuah tema untuk kita semua adalah boldness. Sebuah ayat yang diambil dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Sebenarnya boldness ini artinya adalah berani, teman-teman. Dan rasa-rasanya buat kita yang mungkin sedikit belajar bahasa Inggris, kata boldness kata yang jarang digunakan, karena memang dalam terjemahan New English Translation yang dipakai adalah confidence atau brave biasanya, tapi ini ada satu kata yang menarik yang jarang kita dengar, dan harapan saya sih saya pakai kata ini supaya karena jarang kita dengar, jadi mungkin cukup bisa kita ingat dalam waktu yang lama. Boldness diambil dari
terjemahan American Standard. Sebelumnya mari kita sama-sama lihat dulu dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kitab 1 Yohanes adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Yohanes, Rasul Kristus. Yang mana dia adalah satu-satunya Rasul Yesus yang meninggal dalam damai. Yang lainnya, murid Yesus meninggal dalam keadaan yang tidak baik dalam pandangan kita. Dimulai dari Yudas Iskariot yang tentunya meninggal dengan sangat horor sekali. Dia kalau misalnya mau diangkat jadi film horor Indonesia kayaknya bisa juga tuh ya filmnya Yudas Iskariot ya. Dan murid-murid Yesus yang lainnya meninggal dengan cara yang tidak baik. Tapi kitab ini ditulis oleh Yohanes yang di akhir hidupnya dia meninggal dengan cara yang baik. Tapi pun di situ Yohanes pernah coba sekali dihukum dengan dia digoreng di minyak panas, tapi karena mujizat Tuhan dia selamat. Kenapa saya bilang itu? Saya mau bilang supaya kita punya sedikit gambaran tentang kitab Yohanes yang beberapa kali menyebut kata berani. Berani untuk percaya, berani mengakui bahwa kita ada anak Allah, berani untuk berpegang pada janji Allah. Kenapa? Karena Yohanes, saya rasa mungkin dia melihat atau mendengar atau mengetahui bahwa teman-teman yang lainnya mengakhiri atau hidupnya berakhir dengan cara yang tidak baik ketika mereka memutuskan percaya kepada Yesus. Sehingga ketika ayat ini ditulis bukan karena Yohanes sedang mengawang-awang atau mengada-ngada, tapi dia memberikan keberanian pada dirinya dan dia memberikan keberanian pada orang yang surat ini ditulis, orang yang dituju oleh kitab ini dan termasuk kepada kita saat ini. Hari ini saya akan berbicara tentang boldness atau keberanian dalam 3 hal yang sederhana saja. Dimulai dari yang pertama ketika firman ini bilang, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu berani untuk percaya. Boleh sama-sama bilang berani percaya? Boldness to believe atau berani percaya. Teman-teman yang kasih Tuhan, kita ini adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain, untuk bilang aku percaya Tuhan, butuh sebuah keberanian. Kenapa? Ya mungkin buat teman-teman yang basicnya orang Kristen atau kayak saya, bapaknya pendeta, jadi untuk jadi orang Kristen hal yang gampang. Tapi untuk orang yang di luar Kristen, untuk beriman kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hal yang gampang. Tapi saya yakin bahwa background apapun kita, untuk percaya kepada Tuhan, bukan sekedar dengan bilang percaya, tapi butuh keberanian lebih untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bagian yang pertama yang mau kita pelajari sama-sama dari kitab Yohanes adalah berani percaya. Berani percaya bukan cuma sekedar bicara bahwa kita percaya Tuhan, tapi berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yohanes sebagai murid yang dikasih Yesus, ketika ia melayani dengan Yesus, dia dengan berani percaya kepada Yesus dan melayani bersama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid tercerai-berai. Kemudian ketika mereka harus kumpul lagi, harus melayani Yesus lagi, ketika Yesus bangkit, menampakkan dirinya, mereka berani lagi. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka harus kembali memupuk keberanian. Nah kita mulai keberanian itu dari berani percaya kepada Tuhan Yesus. Saya nggak tahu teman-teman di tempat ini backgroundnya gimana ceritanya, bisa jadi orang Kristen dan bisa ada di komunitas ini. Tapi apapun itu, mari kita dasari semuanya kembali lagi dengan keberanian untuk percaya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 13,
Kepercayaan ini adalah berani percaya bahwa kita sudah punya hidup yang kekal. Berani percaya kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menebus dosa kita. Dengan demikian, kalau kita berani percaya atas sesuatu yang nanti, yang nggak kelihatan, maka kita harus juga berani percaya dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita mempercayakan nanti mati kita mau kemana, kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kejadiannya di dekat rumah saya. Mungkin beritanya harusnya nyampe juga sih ke teman-teman ya. Ada kecelakaan kereta api yang tabrakan adu banteng tuh. Kereta api Talengka sama kereta api apa ya, Turangga atau apa gitu ya. Pokoknya yang antar kota lah, kereta api yang jauh. Kalau dipikir secara logis, mana mungkin kereta itu bisa tabrakan? Gak mungkin banget. Tapi itu bisa terjadi. Teman-teman yang kasih Tuhan. Jadi saya mau bilang apa? Dari kejadian kecelakaan kereta itu, setiap orang yang udah beli tiket kereta itu, mereka nggak kenal siapa masinisnya, tapi mereka percaya bahwa si masinis akan mengantarkan tempat tujuan sampai selamat. Walaupun di tengah kejadian bisa aja kecelakaan. Kalau orang-orang dan kita semua yang kita naik kendaraan umum apapun itu, kita bisa mempercayakan diri kita, walaupun kita nggak tahu sopirnya siapa, maka kita harus bisa mempercayakan diri kita, apalagi kalau itu kita ngomongnya mempercayakan diri kita kepada Tuhan, pencipta kita. Kita juga kalau naik, saya pernah dengar analogi dari seorang pendeta, kalau kita naik pesawat, kita nggak peduli pilotnya siapa, tapi ketika kita membeli tiketnya, berarti kita percaya bahwa pilot itu akan membawa kita ke tujuan sampai selamat, dan itu harapan kita. Walaupun kita nggak tahu, mungkin pilot itu lagi dimata-matain istrinya karena selingkuh, kita juga nggak tahu, mungkin lagi didoain bahwa, oh ini kayaknya Tuhan harus buka jalan, siapa tahu suami saya ini nggak benar Tuhan di sana, kita juga nggak tahu teman-teman ya. Aneh banget akhir-akhir ini kejadiannya banyak yang begitu. Tapi yang saya mau bilang adalah ketika kita udah beli tiketnya, berarti kita percaya. Walaupun kita nggak tahu siapa masinisnya, siapa supirnya, siapa pilotnya. Tapi butuh keberanian untuk melakukan itu. Apalagi kita sama Tuhan. Tuhan udah kasih janji sama kita hidup yang kekal, maka kita harus berani percaya bahwa kita punya hidup kekal di dalam Tuhan, dan juga kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua teman-teman, yaitu berani untuk berdoa. Boldness to believe, yang kedua boldness to pray. Keberanian untuk percaya tadi adalah pondasi dasar iman kita kepada Tuhan. Tapi itu nggak cukup. Yohanes mengajak kita untuk berani berdoa, untuk berani meminta. Karena bagian selanjutnya, 1 Yohanes 5 ayat 14 bilang kayak gini, bahwa ia mengabulkan doa kita. Jadi alasan kita untuk berdoa kepada Tuhan adalah karena kita tahu Tuhan mendengar kita, dan kita tahu kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan yang bisa mengabulkan doa kita. Karena kalau kita ngomongin doa, teman-teman ya, kita ngomongin sesuatu yang gaib, teman-teman. Sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang bentuknya tuh nggak ada gitu, nggak nampak di depan mata. Sama kayak cowok yang bilang cinta sama ceweknya, nggak kelihatan. Susah gitu. Gimana bilangnya? Gimana tahunya kalau seorang cowok cinta sama seorang cewek atau sebaliknya? Harus dibuktikan. Dan gimana cara membuktikannya? Gimana cara membuktikan janji Tuhan? Gimana cara membuktikan bahwa Tuhan mendengar? Gimana cara membuktikan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita? Ya dimulai dari kitanya berani untuk berdoa. Karena ayat ini adalah janji Tuhan yang bilang bahwa doa orang percaya akan dikabulkan. Dan tidak mungkin sesuatu dikabulkan kalau sesuatu itu tidak pernah didoakan. Makanya Yohanes mengajak kita untuk percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kayak pujian tadi yang dinyanyikan. Percaya bahwa Tuhan kita mendengar, percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan wujud dari mempercayakan diri kita kepada Tuhan adalah kita berani
untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin analogi simpelnya kayak gini teman-teman. Ada satu hotspot. Hotspot ini, bilang aja deh hotspot ini ada di rumah teman-teman gitu ya. Hotspot ini bisa dinyalain, tapi dia tidak akan berfungsi kalau nggak ada WiFi yang mau join dan terkoneksi. Atau sebaliknya, kalau ada WiFi yang mau terkoneksi, dia nggak akan pernah mendeteksi ada hotspot atau enggak sebelum WiFi itu dinyalain. Dan yang mengkoneksikannya, yang membuat dia terhubung antara WiFi dan hotspot adalah hotspot yang telah menyala dan WiFi yang juga telah menyala, yang siap untuk terkoneksi dengan hotspot yang ada. Di sini Tuhan membuka dirinya, Tuhan udah datang ke dunia, menebus kita, karya salibnya nyata bagi kita, membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan kita, dia memberikan diri sebagai Bapa, sebagai sahabat kita. Tugas kita di sini adalah seperti WiFi yang sebenarnya kita punya kemampuan untuk nyala tapi belum dinyalain, dan keberanian untuk berdoa adalah keberanian untuk menyalakan WiFi kita, koneksi kita, terkoneksi kita dengan Tuhan melalui roh kita sehingga WiFi dan hotspotnya akan connected, dan ketika connected semua yang diminta oleh WiFi akan dikabulkan oleh hotspot. Semudah itu aja. Selama hotspotnya mungkin nggak IndiHome ya, karena IndiHome sering gangguan. Tapi kayaknya hotspot surga nggak ada yang mereknya IndiHome dah ya. Teman-teman yang kasih Tuhan, maka saya bersyukur sekarang ada di sebuah komunitas yang komunitas doa. Artinya teman-teman udah mulai berani untuk berdoa kepada Tuhan. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan bilang kayak gini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang, aduh bingung gimana sih berdoa itu, Kak? Gimana sih caranya berdoa sama Tuhan? Tenang saja. Kalau mungkin Roh Kudus boleh ngomong, mungkin Roh Kudus akan bilang sama kita, hey, tenang saja, tenang saja. Saya sudah di sini, kata Roh Kudus. Di mana? Di dalam diri orang percaya. Kita terkoneksi, kita bisa berdoa kepada Tuhan karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Keberanian kita berdoa bukan karena kita jago berucap. Apa sih bedanya jemaat sama pendeta dalam berdoa? Bedanya cuma intonasinya doang, guys. Kalau jemaat mungkin doanya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tapi kalau pendeta, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Sama aja. Kuasanya sama selama kita punya Tuhan yang sama. Selama kita punya Roh Kudus yang sama. Berani percaya, berani berdoa. Yang terakhir, yang gak kalah penting dari semuanya adalah berani bertindak. Maaf ya, ini kalau suara saya agak bindeng dan harus agak banyak minum. Karena agak kurang sehat nih, tapi dengan kasih Kristus, saya percaya kalau saya nih di sini hanya jadi saluran berkat, hanya jadi penyampai pesan Tuhan aja. Dan biarlah firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Yang terakhir yang nggak kalah penting teman-teman, yaitu berani untuk bertindak. Percuma kita percaya Tuhan kita besar. Percuma kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Percuma tiap hari kita berdoa kepada Tuhan, tapi nggak pernah ada tindakan. Maka yang paling penting di ayat ini dibilang, yang bagian terakhir adalah, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Gimana caranya kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Tentu dengan percaya, tentu dengan berdoa, tapi juga dengan bertindak. Karena kita nggak akan pernah tahu yang mana kehendak Tuhan kalau kita tidak memulai dengan sebuah tindak. Doa itu baik, percaya itu perlu, tapi bertindak nggak boleh ditinggal.
tahun lalu 2023 adalah tahun yang bagi saya harusnya itu menjadi tahun yang mungkin tahun yang sangat baik buat saya. Karena target saya merit udah, target saya berkeluarga udah Tuhan wujudkan. Tuhan, puji Tuhan, kasih saya seorang anak yang sangat menjadi berkat bagi keluarga saya. Terus kemudian banyak hal dalam diri saya yang Tuhan benahi, Tuhan pulihkan. Tuhan juga berkarya melalui pelayanan-pelayanan yang puji Tuhan Tuhan percayakan bagi saya. Harusnya tahun 23 menjadi tahun yang indah dan tahun yang baik bagi saya. Tapi ternyata tahun lalu adalah tahun yang, kalau saya boleh nilai setelah saya lalui saat ini, teman-teman, itu adalah tahun yang cukup berat bagi saya, tahun yang tidak mudah karena banyak hal dalam hidup saya yang ternyata dasarnya nggak kuat. Kayak firman Tuhan yang bilang dasar yang terbuat dari pasir, maka Tuhan banyak hancurkan. Sehingga di tahun 23 kemarin benar-benar saya berserah sama Tuhan, Tuhan bertindak banyak. Keluarga kami yang umurnya masih muda juga mengalami cobaan yang cukup berat dari Tuhan, tapi puji Tuhan bisa dilalui. Tapi saya percaya satu hal bahwa itu semua terjadi ketika saya tahu apa kehendak Tuhan. Tahun lalu, lebih tepatnya ketika saya memulai sebuah usaha saya 4 tahun yang lalu, saya pikir ini udah usaha yang bagus gitu. Jadi saya punya pelayanan, tapi saya juga punya usaha. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, usaha ini tidak memberikan dampak yang baik dan di tahun lalu usaha saya harus gulung tikar, harus selesai. Dengan bukan balik lagi jadi nol, tapi malah jadi minus gitu, malah banyak kurangnya, malah banyak tanggungannya dari usaha yang saya bikin. Tapi yang saya pelajari, justru ketika saya melewati itu, saya melihat kasih Tuhan yang nyata. Saya melihat keluarga, orang-orang di sekitar saya yang sayang kepada saya. Dan satu hal yang memberkati saya dari kegagalan saya adalah justru dalam kegagalanlah kita tahu kapasitas diri kita dan kita semakin bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kehendak Tuhan sebelum kita bertindak dan melangkah. Karena kita nggak pernah tahu seberapa besar kasih Tuhan sama kita sebelum ada tindakan dalam hidup kita. Makanya saya percaya teman-teman, usia teman-teman masih muda. Justru kegagalanlah yang akan membuat teman-teman tahu bahwa segagal apapun hidup kita, Tuhan Yesus ada di sana buat kita. Justru kesalahanlah yang akan membuat teman-teman tahu bahwa sebersalah apapun kita, seberapa besar dosa pun yang kita pernah bikin, Tuhan Yesus ada di sana buat kita. Justru orang-orang yang bertahan di sekitar teman-teman di keadaan terburuk teman-teman, itulah yang Tuhan kirimkan. Orang-orang yang paling sayang sama teman-teman, bukan orang-orang yang kenal kalian ketika kalian berhasil, tapi orang-orang yang ada bahkan di titik terendah. Ketika sampaikan firman ini, saya ada di titik gini, teman-teman. Saya sekarang bisa bilang sama teman-teman, harus berani, berani percaya, berani berdoa, berani bertindak. Tapi saya pernah ada di titik, di tahun lalu, bahkan saya tidak berani mengakhiri tahun. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena benar-benar hancur hidup saya. Karena semua pelayanan yang saya lakukan, seolah saya ketika lagi firman Tuhan, saya bilang Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Tapi habis itu ketika saya turun dari mimbar, saya menghadapi kenyataan, bahkan saya pun nggak berani mengakhiri tahun yang lalu. Tapi karena kasih Tuhan, benar-benar hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan pengharapan sehingga bukan hanya mengakhiri tahun yang lalu, tapi saya berani menghadapi tahun yang baru. Dan saya berani berkata seperti ini di depan teman-teman. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Maka kalau ditanya, Mas Yos, apa sih lagu yang paling memberkati tahun lalu? Lagu yang dibawain sama WL kita tadi, Tuhan yang besar. Istri saya pernah heran, teman-teman, kenapa saya tuh nggak pernah nangis gitu. Dia nggak pernah lihat saya nangis. Tapi pernah satu kali di sebuah kebaktian di gereja kami ketika saya harus melayani firman Tuhan dan WL-nya nyanyiin lagu itu sebelum firman Tuhan, saya nggak bisa berhenti nangis, teman-teman. Aduh, Tuhan cengeng banget nih. Tapi ya mau gimana? Dan di situ saya baru
bisa bilang bahwa Tuhan, ini bukan tangisan sedih Tuhan, tapi ini tangisan sukacita, bahwa dalam keadaan terendah pun Tuhan tetap ada. Dan hari ini saya mau bilang sama teman-teman, 2024 mungkin gak akan gampang buat sebagian dari kita. Tapi ayo mulai, mumpung masih Januari, mumpung masih langkah awal, yuk berani percaya yuk, yuk berani berdoa yuk, yuk berani bertindak yuk. Kegagalan adalah bagian dari hidup kita, kesalahan adalah bagian dari masa lalu kita, tapi ke depan percayalah Tuhan yang akan selalu memberikan kemenangan. Mungkin saya akan tutup dengan kayak gini teman-teman. Kalau ada seseorang yang saking tidak beraninya menghadapi hari esok, sehingga dia harus mengakhiri hidupnya hari ini, maka ada orang-orang yang berani menghadapi hari esok karena dia punya Tuhan, sehingga dia tidak memutuskan mengakhiri hidupnya sekarang, tapi dia percaya bahwa esok lebih baik. Siapa dia? Itu kita semua, teman-teman. Itu kita semua. Saya cek kemarin sebuah fakta menyedihkan di Indonesia, bahwa banyak anak muda yang depresi karena mental health. Jadi sandwich generation yang akhirnya nggak kuat dengan beban hidup, mengakhiri hidupnya karena dia nggak berani untuk menghadapi hari besok. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang hidup, yang membuat kita walaupun kita hancur hari ini, tapi kita tetap punya pengharapan untuk berani menghadapi besok. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ada di sana, yang bahkan sebelum kita masuk hari depan, Tuhan Yesus sudah bilang kita punya hari depan yang penuh harapan. Oke, saya mau bilang teman-teman, bersyukur kamu ada di tempat ini, di komunitas ini, kamu nggak sendirian. Kamu punya teman-teman rohani, saudara rohani. Kamu bersyukur punya kakak rohani, ada Kak Marcel, ada Kak Ros, dan mungkin banyak lagi mentor-mentor lainnya yang bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Ya teman-teman ya, hari ini kita belajar boldness, punya keberanian. Simpel-simpel aja. Berani percaya, berani berdoa, dan berani untuk bertindak. Mari kita tutup dalam doa. Saya rindu berdoa untuk teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan titipkan pesan ini kepada hamba-Mu. Hamba percaya bahwa walaupun hamba-Mu selesai bicara saat ini, tapi Roh Kudus-Mu akan selalu terus berbicara pada setiap hati anak-anak di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk berani percaya kami punya Allah yang hebat, yaitu Yesus Kristus yang memberikan janjinya hidup kekal bagi kami. Maka Yesus itulah yang akan menuntun hidup kami, sehingga kami mempercayakan diri kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau berani untuk berdoa. Dalam persekutuan ini Tuhan berkati. Setiap doa-doa kami Tuhan dengar di dalam nama Yesus. Dan dengan percaya juga kami mau bilang doa kami yang seturut kehendak-Mu akan Tuhan kabulkan di dalam nama Yesus. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, yang lebih dari. Kami juga mau belajar untuk berani bertindak, berani melangkah. Kami semua masih muda, kami punya kesempatan untuk melangkah dalam hal apapun. Dan dengan itu kami bisa salah, kami bisa gagal, tapi kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan. Dan dengan kami berani melangkah, berani bertindak, maka kami juga punya kesempatan untuk berhasil, kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk bersaksi. Bukan hanya kami hidup untuk melihat orang lain sukses dan berhasil, bukan hanya kami mau mendengar orang lain bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tapi kami sendiri yang mau alami keberhasilan, kami sendiri yang mau alami berkat Tuhan, kami sendiri yang mau alami kesaksian bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mampukan kami, berikan keberanian untuk kami bertindak. Sehingga Tuhan di tahun ini kami rindu berkat Tuhan mengalir bagi kami, yang berani percaya, yang berani berdoa, yang berani bertindak. Dan berkat Tuhan akan nyata bagi anak-anak-Mu di CFGF Youth yang hamba-Mu layani malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati komunitas ini, berkati hamba-Mu yang menjadi leader di tempat ini, Kak Marcel, Kak Ros, dan teman-teman lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor, firman Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kita buat teman-teman semuanya. Mohon izin saya boleh ulang ya Pastor ya. Berani percaya, berani berdoa, dan berani bertindak. Itu yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya?
Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, satu dua, boleh. Jangan malu-malu, ada yang mau ditanya. Ya, si Joshua mungkin bisa. Ya. Shalom Pastor, saya mau nanya nih kan, Pastor tadi bilang kalau di generasi sekarang ini kan banyak yang depresi dan akhirnya itu bunuh diri kan Pak. Pastor, cara untuk keluar dari hal begitu gimana ya Pastor? Oke, shalom. Pastor. Siapa? Joshua Pastor. Kebetulan sama panggilannya Pastor Ya, Joshua. dari sendiri. Ya. Nanya diri sendiri, betul. Oke, sebenarnya problem itu mental health ya, insecure itu bukan cuma kejadian sekarang kan, dari zaman Alkitab juga udah banyak kejadian kayak gitu. Tapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita butuh komunitas. Saya pernah ada di masa, salah satu kesalahan yang saya buat adalah ketika saya menjalani banyak hal. Saya punya satu sahabat, tapi sahabat saya tuh nggak banyak gitu. Saya cuman punya satu sahabat lagi. Biasanya saya selalu konsultasi sama dia, kayak Daud dan Yonatan mungkin kalau teman-teman ingat ya kita. Tapi suatu hari sahabat saya ini harus pergi dulu karena COVID, sehingga membuat ya saya juga cukup hancur, dan kemudian dalam beberapa hal saya nggak punya teman untuk konsultasi dan cerita. Pada akhirnya itu mungkin ya salah satu kesalahan yang menggulu, sehingga apa yang saya lakukan kesalahan besar di tahun lalu, yaitu saya kehilangan banyak hal termasuk oke, sorry tadi keluar dulu ya. Oke, masuk lagi ya. Kalau kita mau lihat apa yang kita bilang, sebenarnya cara untuk lepas dari itu ya satu, pasti pasti yang pertama adalah terima Yesus, terima Roh Kudus. Karena Yesus sendiri yang bilang dia adalah Bapa kita, tapi di sisi lain dia juga sahabat kita. Artinya kita bersyukur sebagai orang percaya punya akses penuh kepada Yesus, yang mana dia adalah pribadi yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Salah satu problem terbesar anak-anak Indonesia juga adalah fatherless, yang mana mungkin anak-anak kehilangan figur bapaknya karena bapaknya udah kembali ke surga, atau bapaknya ada tapi tidak punya kasih sikap cinta seperti seorang bapak yang seharusnya kepada anaknya, sehingga Yesus datang sebagai bapa dan sahabat bagi kita. Kita juga butuh, guys, yang namanya adalah teman-teman rohani, persekutuan rohani dalam Tuhan. Mereka yang harusnya jadi kakak rohani kita, abang-abangan kita, cici koko kita, yang tentunya bisa jadi teman untuk cerita, untuk curhat. Walaupun mari kita akui bahwa semua curhatan kita kadang tidak menemukan jalan keluar, tapi setidaknya kita punya teman untuk mendengarkan kita, teman yang bisa bersimpati, teman yang bisa berempati. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena kita punya semua akses itu dalam Tuhan dan juga dalam saudara seiman kita. Tapi kalau ternyata problemnya cukup besar dan cukup berat, tentu sebagai orang beriman kita juga percaya pada dokter.
Sehingga saya sangat menyarankan teman-teman untuk boleh kok pergi ke psikolog, ke psikiater. Karena biasanya pendeta itu hanya ngurusin yang sifatnya roh. Sorry kalau harus bilang ya, karena tidak semua pendeta punya keilmuan di bidang kejiwaan. Sehingga kalau teman-teman perlu pergi ke konselor, ke psikolog, ke psikiater juga nggak masalah sih sebenarnya teman-teman. Jangan merasa, aduh, emang gue gila ya harus pergi ke psikiater, psikolog gitu, enggak kok. Dan catatan penting buat teman-teman bahwa ternyata sekarang psikolog dan psikiater udah ditanggung BPJS, guys. Jadi kalian yang udah ada kartu Indonesia Sehat, silakan cari aja psikiater terdekat, gratis kok. Gitu. Jo, semoga menjawab ya. Semua dimulai dari pertobatan kita sama Tuhan, karena semua aksesnya ada di Tuhan. Bahkan dia yang bilang bahwa semua yang letih lesu berbeban berat, kan datang kepadaku, Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan dari sana dulu. Makanya kalau momen-momen altar call apa, memang banyak yang perlu dipulihkan, kelihatan di sana, habis itu kita konseling lagi. Tapi habis itu kita semua harus tergabung dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah wadah. Saya CFGF ini bagus banget itu untuk memberkati kita semua. Kita harus tergabung pada sebuah tempat, kita harus tertanam di sebuah gereja, kita harus punya teman-teman rohani, kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani ya terus bisa menopang kita. Dan habis itu kalau misalnya ternyata memang gejalanya tidak bisa diatasi karena cukup berat, karena saya beberapa kali menangani yang seperti itu, ada yang karena memang gangguan dari roh jahat atau memang karena kesehatan batinnya, jiwanya terganggu, ya itu boleh ke konselor, psikiater atau psikolog, nggak masalah kok. Lagian juga Tuhan bisa berkarya atas semuanya gitu melalui semuanya. Itu mungkin Jos, semoga menjawab Jos. Oke, terima kasih Pastor. Luar biasa ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Ada, masih ada. Boleh melalui chat juga kalau mungkin ini apa namanya, takut untuk bicara atau gimana. Ya, kalau tidak ada, mungkin teman-teman ada kesaksian yang mau di-sharingkan, boleh di-sharingkan untuk kita. Ada kesaksian mungkin. Teman-teman jangan malu-malu. Ada? Oke, kalau belum ada mungkin lain kali pasti ada ya kesaksian-kesaksian, pertanyaan-pertanyaan juga. Oke, puji Tuhan, kita akan mengakhiri doa kita, ibadah doa malam ini. Nanti doa berkat kami persilakan Pastor Joshua. Mari kita nyanyikan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
sekarang kemenangan darimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah berkumpul di Zoom meeting ini. Semoga kebaikan Tuhan. Terima kasih karena mungkin persembahan kami dari awas, dan kiranya apa yang kami menjadi berkat kan Tuhan memuliakan meninggi nama-Mu yang hidup. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayanan hari ini. Yesus berkati mereka dengan talenta Tuhan, sehingga di waktu-waktu ke depan Tuhan percayakan pelayanan yang lebih lagi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, saat ini mau berdoa untuk anak-anakmu di tempat ini yang tergabung dalam persekutuan CFGC Youth Ministry. Tuhan buat berhasil, studinya Tuhan buat berhasil, cita-citanya, impiannya Tuhan wujudkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan permudah, Tuhan perlancar jalan mereka Tuhan, sehingga dalam keseharian mereka bisa melihat bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berlimpah berkat Tuhan atasmu, atas persekutuan ini, atas hamba-hambamu yang melayani, atas pembimbing-pembimbing rohanimu mulai saat ini sampai Yesus datang kalian kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon berkat. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Boleh teman-teman yang masih gabung boleh open kamera, kita berfoto sebentar. Oke, yang ada aja. Oke, di foto aja. Sama-sama, thank you Aldan. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah join. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya. Thank you, shalom. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke. Sampai ketemu di bulan depan. Tuhan memberkati.